Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Sama-sama kita mengucapkan doa, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sekarang kita akan membaca titah. Titah kita pada minggu ini ialah titah ke-5 sampai titah ke-10. Kakak akan membacakan. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesama. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Kita sama-sama mengucapkan doa, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Untuk mengaku dosa-dosa kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 39, Sikop Doa Simiroham. Dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 39, Sikop Doa Simiroham, ayat 2. Kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang kita akan membaca ayat dalam kita. Adik-adik di rumah juga harus membuka Alkitabnya. Alkitabnya dibuka dari 1 Korintus 13 ayat 5. Kakak ulangi, 1 Korintus 13 ayat 5. Kita membacanya secara bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kakak ulangi. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat lagu pujian kita yang ketiga dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 36, Yesus Kristus Ido Raja. Dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 36, Yesus Kristus Ido Raja. Yesus Kristus Ido Raja.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 76, Rindu Firman Tuhan. Dari buku ND Sekolah Minggu nomor 76, Rindu Firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu dipersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari dilipat tangannya, ditutup matanya, dirundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami. Karena Engkau masih memberkati kami hingga pada hari ini Tuhan, kami dapat melakukan ibadah. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau ketuk hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya inilah doa anak-Mu Tuhan. Melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, khotbah kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. Dibuka Alkitabnya dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan sama-sama membacakannya. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar,
sama seperti Kristus adalah benar. Amin. Nah, tema kita pada minggu hari ini adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, kakak mau tanya, bagaimana hidup seperti anak-anak Allah? Pastinya hidup sebagai anak-anak Allah adalah keturunan daripada Allah. Jadi kita harus mengikut apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada kita. Nah, siapa juga yang tahu Allah itu seperti apa dan bagaimana sifatnya? Nah, Allah itu adalah Bapa untuk kita semua. Allah adalah Tuhan, orang yang paling sayang kepada kita, dan juga yang telah menciptakan langit beserta isinya. Nah, Allah adalah orang yang paling setia kepada kita. Mau itu di saat kita senang, di saat kita susah, di saat kita sedang bersedih ataupun tertawa, Tuhanlah yang paling peduli dan sayang kepada kita. Nah, kita sebagai anak-anak Allah, kita juga harus memiliki sifat yang sama seperti Allah, yaitu peduli dan mau mengasihi sesama kita manusia. Contohnya, kalau misalnya kita di rumah, kita kan punya adik misalnya, jadi adik kita punya PR, kita bantu. Itu salah satu contoh kita mengasihi sesama manusia, artinya kita mengasihi adik kita. Atau untuk adik-adik kakak yang sudah besar, boleh membantu orang tuanya dengan cara menyapu rumah, mencuci piring, atau pekerjaan-pekerjaan kecil yang lain yang sudah bisa dikerjakan. Juga kita bisa membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan. Itu salah satu cara kita meniru sifat dari Allah. Nah, jadi dengan begitu kita sudah pasti memiliki sifat Allah, yaitu peduli dan saling membantu. Nah, kita nggak perlu melakukan hal-hal baik dengan hal-hal yang besar. Kita mulai dari hal-hal yang sangat kecil tadi, seperti yang kakak bilang tadi. Oke? Nah, Allah memberikan kita juga banyak hal. Contohnya dia memberikan kita yang paling besar adalah matahari. Nah, siapa di sini yang bisa membuat matahari? Pasti nggak ada kan di antara kita yang bisa membuat matahari. Nah, hanya Tuhanlah yang bisa membuat matahari. Tetapi setelah Tuhan memberikan kita matahari, apa Tuhan meminta upah pada kita? Meminta imbalan? Pastinya tidak. Karena Tuhan sayang tanpa meminta balasan kepada kita. Ini juga salah satu sifat Allah yang harus kita tiru. Kita harus membantu sesama kita tanpa mengharapkan balasan dari mereka ataupun upah. Jadi kita di sini harus membantu orang dengan hati yang sangat ikhlas. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk saling menolong di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi memang adik-adik untuk melakukan hal baik tidaklah gampang, sesuai dengan apa yang diharapkan Allah dan membuat Allah menjadi bangga. Jadi jika kita sebagai anak-anak Allah ingin Allah bangga kepada kita, kita harus hidup rajin untuk membantu orang lain sesama kita, tadi membantu adik, membantu kakak, abang, dan juga orang tua kita. Nah, dengan rajin melakukan kebaikan, artinya kita juga rajin untuk menabung kebaikan sesuai dengan apa yang dibanggakan oleh Allah. Jadi jika kita ingin Allah bangga kepada kita, kita harus rajin membantu orang lain, rajin membantu orang tua ataupun adik kita di rumah ataupun teman-teman kita yang lain. Nah, dengan rajin menabung kebaikan di setiap harinya, kita dapat disebut sebagai pewaris kerajaan Allah. Nah, maksudnya di sini sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita itu memiliki hak istimewa dan berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, cara kita berterima kasih adalah dengan berhenti untuk melakukan dosa. Nah, kita berhenti melakukan dosa dan sebaiknya kita melakukan hal-hal yang baik tadi. Seperti yang sudah kakak bilang tadi, membantu setiap orang yang sedang mengalami kesusahan. Nah, meskipun kita berada di dunia yang penuh dengan dosa ini, tetapi kita tidak boleh hidup sama seperti dengan dunia ini. Sama tertulis di dalam Roma 12 ayat 2, akan kakak bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia
dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi adik-adik, mari kita periksa lagi diri kita dengan jujur, apakah perilaku kita sehari-hari sudah sesuaikah dengan apa yang disebutkan sebagai anak-anak Allah, dan apakah kita sudah melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Nah, kita sebagai anak-anak Allah harus selalu hidup dalam kemurnian firman Tuhan. Kita juga harus hidup untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan kita melakukan hal-hal yang baik, berpegangan atas firman Tuhan, kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah dan memiliki hak istimewa untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Mari katakan yes kepada kebaikan dan kebenaran, dan katakan no pada dosa dan kejahatan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat karunia-Mu kepada kami. Bapa, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat melakukannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan tetap memberkati ibadah kami. Hanya inilah doa anak-Mu yang kami panjatkan melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dan untuk adik-adik sekolah minggu, jika persembahannya sudah dikumpulkan, jangan lupa diberikan kepada semua lingkungannya masing-masing. Untuk itu, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 161, Tok Tok Ibu Tonokku. Dari buku ND Sekolah Minggu nomor 161, Tok Tok Ibu Tonokku. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai